Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nah, teman-teman, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang membaca Al-Qur'an dengan penuh makna. Ya, di bulan suci Ramadan ini kita pasti akan membaca Al-Qur'an. Nah, tentunya ketika membaca Al-Qur'an nanti akan mendapat pahala 2 kali lipat pada bulan suci Ramadan. Ya, Al-Qur'an itu apa sih? Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, dengan membaca Al-Qur'an adalah itu sebagai ibadah. Setiap huruf yang kita baca maka mendapat nilai 10 kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang tujuan utama Al-Qur'an. Ya, diturunkanlah bukanlah sekedar untuk dilakukan, melainkan untuk ditadaburi, dipahami maknanya juga. Dengan memahami Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an tanpa memahami tersebut dengan arti ibarat kita memiliki peta harta karun, namun kita tidak bisa membaca arahnya. Bagaimana sih caranya agar kita bisa membaca Al-Qur'an dengan penuh makna? Ada yang tahu? Oke. Nah, yang pertama, mulai dari terjemahan. Dengan terjemahan, jangan hanya membaca huruf Arabnya, akan tetapi baca dengan terjemahannya juga. Yang kedua, amalkan. Dengan mengamalkan, jadikan ayat tersebut yang kita baca sebagai cermin perilaku kita. Ya. Nah, selain itu juga ada keutamaan membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an dengan penuh makna. Keutamaan yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, obat penyakit hati. Yang ketiga, meningkatkan ketenangan. Dan yang keempat, ada pahala yang lebih sempurna. Nah, dengan mendekatkan diri kepada Allah itu membuat kita seolah-olah berbicara langsung dengan Allah, ya. Kemudian yang kedua ada obat penyakit hati, ya. Membaca sambil merenung dapat membersihkan karat di hati, ya, seperti besi yang berkarat. Yang ketiga ada meningkatkan ketenangan, ya. Dengan meningkatkan ketenangan, memahami isi Al-Qur'an dapat memberikan solusi kehidupan. Yang keempat, pahala yang lebih sempurna. Dengan itu, meskipun kita membaca tanpa memahami, tetap mendapat pahala. Nah, selain itu juga ada langkah-langkah membaca Al-Qur'an dengan makna.
ya, niat ikhlas. Yang kedua, membaca dengan tartil dan tenang. Yang ketiga, menggunakan mushaf, terjemahan atau tafsir. Kemudian yang keempat itu juga ada mengulang ayat ya. Nah, dengan niat ikhlas maka membaca untuk mencari keridhaan Allah dan petunjuk, bukan untuk dipuji. Yang kedua, langkah kedua membaca dengan tartil dan tenang ya, tidak tergesa-gesa, tidak gugup ya ketika membaca Al-Qur'an. Terus yang ketiga, menggunakan mushaf terjemahan atau tafsir. Nah, dengan menggunakan mushaf terjemahan, kita mulai membaca terjemahan per ayat ya, per surat untuk memahami artinya. Yang keempat, mengulangi ayat. Maksudnya gimana? Ya, para nabi sering mengulang-ulang satu ayat berkesan untuk meresapinya lebih